Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ida Fatma. Saya mahasiswi IAIN Salatiga jurusan KPI semester 4. Langsung saja, dalam video kali ini saya akan menjelaskan peta konsep yang telah saya buat untuk memenuhi tugas metodologi studi Islam. Nah, peta konsep yang saya buat seperti ini. Seperti itu. Jadi, dalam peta konsep ini terdapat kegiatan keagamaan di sekitar saya, maksudnya itu di daerah saya. Nah, di sini kegiatan keagamaan yang akan saya jelaskan ada dua macam, yakni kegiatan keagamaan pada saat bulan Ramadan dan pada saat Idul Fitri. Yang pertama, pada saat bulan Ramadan, kegiatan keagamaan di daerah saya itu ada 4 macam. Jadi, kegiatan keagamaan di daerah saya pada saat bulan Ramadan itu, yang pertama adalah pelaksanaan sholat tarawih. Pelaksanaan sholat tarawih itu seperti pada umumnya, yakni dilaksanakan pada saat bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Nah, untuk waktu kemudian jumlah rokaat itu juga sama. Di sini setelah Isya, kemudian jumlah rokaatnya ada 23 rokaat beserta sholat witir. Nah, yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Nah, tadarus Al-Quran di sini itu dilakukan oleh laki-laki dan juga perempuan, tetapi di jam yang berbeda. Jika laki-laki biasanya itu dilakukan sehabis sholat tarawih, kemudian pas setelah sholat subuh. Kemudian jika untuk yang perempuan itu dilaksanakan pada saat jam-jam sholat duha, sekitar jam 8, 9, 10. Kemudian dilanjutkan lagi pada saat setelah sholat duhur. Jadi laki-laki ada di dua waktu, kemudian perempuan juga di dua waktu, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada hajatan malam 21 puasa. Maksudnya di sini adalah hajatan dilaksanakan pada saat malam 21 puasa, yakni malam hari pas puasa tanggal 20. Hajatan di sini dilaksanakan di musola. Kemudian sistemnya adalah setiap satu rumah membawa satu berkat. Satu berkat di sini itu berisikan nasi, kemudian lauk pauk, dan jajan-jajanan seperti itu. Kemudian dikumpulkan menjadi satu di musola. Setelah itu para masyarakat akan melaksanakan tahlil bersama. Kemudian setelah tahlil dibacakan doa dan setelah itu makan bersama di musola. Selanjutnya adalah hajatan hataman. Nah, hajatan hataman yang dimaksud adalah pada saat tadarus Al-Quran sudah mencapai di juz 30, kemudian akan diadakannya hataman, maka hajatan hataman itu dilakukan bersama-sama semua masyarakat di daerah saya. Kemudian kita akan melakukan makan besar di musola, seperti pada hajatan malam 21 puasa. Nah, jadi demikianlah kegiatan keagamaan di bulan Ramadan di daerah saya. Kemudian selanjutnya ada kegiatan keagamaan pada saat Idul Fitri di daerah saya. Sama seperti kegiatan keagamaan umumnya, di sini itu ada 5 macam kegiatan keagamaan pada saat Idul Fitri, yakni yang pertama adalah takbir. Takbir juga dilaksanakan seperti pada umumnya. Di sini dilaksanakan di musola bersama-sama dengan semua masyarakat. Kemudian yang kedua ada sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri ini juga dilaksanakan di musola sesuai dengan anjuran dalam agama kita. Kemudian yang selanjutnya ada hajatan sholat Id. Nah, hajatan sholat Id ini dilaksanakan setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Hajatan di sini juga sama seperti hajatan malam 21 puasa yang telah dijelaskan sebelumnya. Setiap satu rumah mereka membawa satu berkat yang kemudian dibawa ke musola, kemudian kemudian kita melaksanakan doa bersama, tahlilan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita akan makan bersama di musola berkatan yang telah dibawa dari rumah masing-masing. Kemudian yang selanjutnya ada hajatan keliling. Nah, hajatan keliling di sini itu biasanya dilaksanakan sore hari setelah hari pertama Lebaran. Jadi, hajatan keliling itu teknisnya seperti ini. Satu desa dibagi menjadi 4 kelompok atau lebih. Kemudian setiap kelompok itu terdiri dari 10 rumah sampai 15 rumah. Kemudian setiap rumah menyiapkan berkatan sesuai dengan jumlah kelompoknya. Kemudian semua warga yang ada dalam satu kelompok tersebut datang keliling ke rumah-rumah yang telah dikelompokkan untuk hajatan dan membawa masing-masing satu jatah berkat. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada hajatan ketupat. Jika dalam kota-kota besar lainnya, ketupat itu ada pada saat Idul Fitri hari pertama, maka di daerah saya, ketupat itu ada setelah
H plus seminggu Lebaran. Jadi H plus seminggu itu masyarakat di sini baru menyiapkan ketupat dan juga lepet. Kemudian mereka akan melakukan hajatan ketupat di musola. Hajatan ketupat di sini berbeda dengan hajatan-hajatan sebelumnya. Jika pada hajatan sebelumnya satu rumah membawa satu berkat, maka pada saat hajatan ketupat satu rumah membawa beberapa ketupat dan beberapa lepet. Kemudian mereka juga membawa sayur yang akan dimakan bersama ketupat. Nah, setelah dibawa ke musola dan melakukan doa bersama, para masyarakat juga akan makan bersama di musola, yakni makan ketupat yang telah dibawa dari rumah. Nah, yang selanjutnya kita akan mencoba menganalisis menggunakan ilmu sosiologi dan antropologi. Jadi, menurut pemahaman saya, ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana perilaku dari manusia atau perilaku dari masyarakat itu sendiri. Kemudian, jika dihubungkan dengan kegiatan keagamaan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ilmu sosiologi di sini mempelajari tentang bagaimana perilaku dari masyarakat di daerah saya ketika mereka melakukan kegiatan keagamaan. Misalkan kegiatan keagamaan hajatan, itu bagaimana perilaku mereka di situ dapat dipelajari dalam ilmu antropologi. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmu antropologi. Nah, menurut pemahaman saya, ilmu antropologi adalah ilmu yang membahas tentang masyarakat secara lebih mendalam. Salah satunya adalah adat kebiasaan dan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Dalam ilmu antropologi, setahu saya itu ada yang namanya etnografi. Etnografi adalah catatan atau paparan tentang suatu masyarakat beserta dengan adat kebiasaan yang telah dilakukan selama terus-menerus dan turun-temurun. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan dan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.